Memang negeri kita menyedihkan, sulit mencari tauladan. Sulit. Tengok kiri, tengok kanan, borgol, rompi. Padahal pendidikannya S1, S2, S3, profesor. Pangkatnya bintang 2, bintang 3. Ujungnya mencuri. Sulit negeri ini belajar dari para pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Pesantren tidak bisa menyolehkan orang. Kiai tidak bisa menyolehkan siapapun. Satu-satunya yang bisa menyolehkan orang adalah pencipta alam semesta ini. Siapa? Siapa? Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin punya anak soleh, ketahuilah bahwa orang tua pun tidak bisa menjadikan anak jadi anak soleh. Anak soleh adalah hadiah dari Allah bagi para orang tua yang berusaha memperbaiki diri. Bagi jamaah yang ingin anaknya soleh, soleha, termasuk para pimpinan pesantren, satu, tolong dipahami ini ya, bahwa anak-anak ini, anak kita, anak didik, yang pertama harus kita yakini anak ini adalah ciptaan Allah. Bukan ciptaan ibu bapaknya. Orang tua tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menciptakan anak. Menggambar anak saja tidak bisa. Membuat satu helai rambut saja tidak sanggup. Anak adalah ciptaan Allah. Anak adalah milik Allah. Anak adalah amanah Allah. Anak adalah karunia Allah. Tapi pada saat yang sama, anak adalah ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Fitnah di sini artinya cobaan. Jadi, kalau ingin anak jadi baik, yang pertama adalah keyakinan bahwa satu-satunya yang bisa membuat anak-anak kita ini jadi baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Nabi Ibrahim sangat menginginkan ayahnya jadi baik. Tapi Allah belum mengizinkan. Maka walaupun Nabi Ibrahim kekasih Allah, tetap saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang tuanya. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak mau masuk ke dalam perahu. Nabi Lut, istrinya berkhianat. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub? Orang tua siapa? Nabi Yusuf. Anak-anaknya sebagian itu nakal luar biasa. Ini anak Nabi. Sampai Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke dalam sumur. Begitu keji. Ini anak Nabi. Oleh karena itu,
Yang penting bagi kita bukan bagaimana kita bisa menyolehkan anak. Pesantren tidak bisa menyolehkan santri. Yang penting adalah bagaimana Allah menolong kita sehingga anak-anak ini jadi anak yang soleh dan soleha. Kuncinya adalah Allah. Nah, selama ini agak kurang kita meyakini Allah yang bisa menyolehkan. Ini yang pertama dan utama, bahwa yang kuasa membuat anak-anak ini jadi baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak bisa menyolehkan. Qadarullah, saya diamanahi 11 anak, 20 cucu, dan sekian santri di beberapa provinsi. Tidak ada satupun yang bisa saya ubah. Hanya Allah yang kuasa mengubah. Jelas? Nah, apa yang harus kita lakukan? Sesudah tauhid kita seperti tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. 2. Sesudah keyakinan tauhid, yang kedua yang harus kita lakukan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Lihat, siapa dulu? Diri dulu. Jaga dirimu, baru keluarga. Jadi para orang tua, para guru, para ustadz, para kiai harus mengawali kebaikan ini dari memperbaiki diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga ia mengubah dirinya sendiri. Bu, Pak, orang tua santri ada? Jadi mana yang terpenting? Anak yang berubah atau orang tua yang berubah? Dua-duanya penting. Mana yang paling penting? Anak dulu, orang tua dulu? Santri dulu, guru dulu? Nah, inilah kuncinya pendidikan. Jangan terlalu sibuk memikirkan santri jadi soleh. Itu boleh dipikirkan. Tapi kunci adalah kita yang duluan jadi baik. Oleh karena itulah strategi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi jalan perubahan. Semuanya diawali dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Inilah rahasianya para orang tua, para kiai, para guru. Kalau ingin diberi hadiah oleh Allah, anak-anak jadi soleh, maka ku anfusakum. Jaga dirimu, baru santrimu, baru keluargamu dari api neraka. Jelas, hadirin? Mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Dua-duanya.
Mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua ke anak. Yang harus lebih sopan adalah orang tuanya. Karena anak akan belajar dari contoh orang tuanya. Mana yang harus paling sopan di pesantren? Murid ke guru, guru ke murid. Guru ke murid. Bagaimana murid tahu sopan? Kalau saya diam, artinya ada yang sedang ngobrol. Ya, dah. Siap, lanjut. Saya tidak menyuruh yang ngobrol diam, tapi saya saja yang diam. Nanti yang ngobrolnya akan lihat ke saya, kaget ya. Baik, lanjut. Atau sudah cukup? Santri harus sopan kepada guru. Tapi guru wajib memberi contoh bagaimana akhlak sopan. Bagaimana santri bisa sopan kalau guru kurang sopan, orang tua kurang sopan? Dari mana mereka belajar sopan? Oleh karena itu tugas utama pesantren sebetulnya bukan fokus hanya kepada perbaikan murid, tapi perbaikan diri para pengelolanya. Setuju Pak Yai? Guru, orang tua, ingat, apa yang ingin ada pada anak-anak, adakan pada diri kita. Itu kuncinya. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin. Ingin anak tidak pemarah, kita jangan marah-marah. Ingin anak hatinya lembut, kita yang lembut. Ingat baik-baik, Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua dimanapun, kapanpun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Oleh karena itu Allah tahu ini orang tua sholatnya bagus atau tidak. Orang tuanya jujur atau tidak. Orang tuanya kelakuannya seperti apapun, Allah menyaksikan. Memesantrenkan anak ke sini bagus, tapi sangat tidak cukup. Halo? Orang tua jelas tidak nih? Apakah memesantrenkan anak bisa langsung soleh? Oh, belum tentu sama sekali. Allah melihat kelakuan ibu bapanya dimanapun kapanpun. Allah menyaksikan kelakuan guru-gurunya setiap saat. Maka kunci terbesar sesudah tauhid adalah menjadi tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Inilah kunci pendidikan yang benar-benar diajarkan Islam, adalah kunci keteladanan. Memang negeri kita menyedihkan, sulit mencari tauladan. Sulit. Tengok kiri, tengok kanan, borgol, rompi. Padahal pendidikannya S1, S2, S3,
profesor, pangkatnya bintang 2, bintang 3, ujungnya mencuri. Sulit negeri ini belajar dari para pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Kalau kita sulit mencari yang lain, jadilah diri kita tauladan. Mencari yang lain susah, kita saja yang jadi tauladan. Sebisa mungkin jadikan diri kita versi terbaik yang bisa ditiru oleh keluarga kita. Ingat, versi terbaik. Banyak orang yang menjadi orang tua, tapi versinya versi jelek. Itu yang ditangkap versi maling, versi mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. 3. Satu apa? Yang pertama, 1 tauhid. Keyakinan semua ciptaan Allah, milik Allah, karunia Allah, amanah Allah, ujian dari Allah, dan hanya Allah yang bisa membulak-balik setiap hati. Sehingga goal kita adalah bukan menyolehkan anak, tapi berharap Allah menyolehkan anak-anak sebagai tambahan karunia. Yang kedua adalah jadilah tauladan, menjadi contoh kebaikan yang disukai oleh Allah. Kita menjadi baik bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikagumi orang. Kita jadi baik bukan untuk terkenal, tapi kita jadi baik agar Allah suka kepada kita, dan hadiahnya anak-anak disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Kunci ketiga adalah diklatna. Didik supaya paham, latih supaya bisa, bina supaya istiqomah. Ulangi, didik supaya didik supaya paham. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu, dia tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Kalau paham, menjelaskan. Tahu kuda? Tahu kuda? Paham kuda? Ada yang paham kuda? Kalau paham kuda, saya akan bertanya. Untuk menjelaskan tentang kuda. Qadarullah, saya senang berkuda, Pak. Di pesantren banyak kuda, jadi agak hafal karakter kebiasaan kuda. Tapi paham kuda, belum tentu bisa berkuda. Beberapa teman yang sudah senior juga, banyak kudanya, tidak bisa naik kuda. Yang disuruh naik anaknya saja. Padahal paham. Kenapa tidak bisa berkuda? Karena bisa dengan paham itu beda kapling. Paham, sabar, belum tentu sabar. Karena sabar itu harus latihan, berlatih. Itulah sebabnya ada ibu-ibu yang nasihati anaknya, sabar nak, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nyuruh sabar sambil tidak sabar. Kenapa? Ibu baru tahu dalil, belum paham, dan belum berlatih. Jadi, dididik supaya paham, dilatih supaya bisa, dan dibina supaya gak ada yang jawab. Dibina supaya apa? Istiqomah.
kemuliaan itu datang dari istiqomah. Gak apa-apa, tenang Pak. Ya, kalau rezeki itu nggak usah dipikirkan. Dia akan datang dengan sendirinya. Benar? Tidak usah minta-minta ke makhluk. Umur saya sekarang memasuki 65 tahun. Sudah tua. Tidak pernah sehari pun Allah tidak ngasih minum. Tidak pernah sehari pun Allah tidak ngasih rezeki. Oleh karena itu jarang mikirkan rezeki. Yang dipikirkan adalah syukur atas nikmat yang ada. Karena dengan syukur nikmat yang ada ternikmati dan yang belum ada bakal ditambahkan oleh Allah. Jadi kalau tauhid mantap, hidup simpel. Alhamdulillah Allah takdirkan ada pesantren ini. Namanya Nur Fikri. Ini Allah yang membuat. Jauh sebelum Pak Kiai dilahirkan, sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang baru. Allah pilih Pak Yai dan teman-teman menjadi jalan terwujudnya apa yang ditetapkan Allah di Lauh Mahfudz sebagai karunia dan juga ujian. Nanti di akhirat dihisab. Pak Yai, kata guru saya, semakin banyak santri, akan dituntut di akhirat. Banyak yang bangga dengan santri ribuan, padahal di akhirat dituntut nanti. Tidak ada satupun yang tidak dihisab. Bagaimana sekarang? Katanya sebagian informasi masyarakat agak terpengaruh oleh isu sehingga ragu memesantrenkan. Jangan takut. Perbaiki diri saja. PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Agar Allah suka. Tidak ada satupun yang daftar ke Nur Fikri ini kecuali Allah yang menggerakkan. Allah kehendaki daftar, demi Allah dia akan ada di sini. Maka jangan risau, terus saja PDLT. Apa artinya? Perbaiki diri, perbaiki niatnya, perbaiki manajemennya, perbaiki akhlaknya, perbaiki doa-doanya. Terus perbaiki. Allah melihat siapa yang memperbaiki diri. Dan lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Karena apa? Ujian ini jawabannya adalah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian ini adalah untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Tenang, tenang saja. Jangan takut oleh isu apapun. Tuhan kita adalah Allah, penguasa setiap makhluk, penentu setiap takdir. Maka Bapak Ibu, memesantrenkan anak itu adalah amal yang sangat mulia. Tidak semua orang tua punya ilmu agama yang banyak. Tidak semua orang tua sudah mampu mengamalkan Islam dengan baik. Menitipkan ke pesantren, Allah menyaksikan segalanya. Dana yang dikeluarkan, dana sabilillah, akan diganti oleh Allah dengan caranya. Tidak akan miskin para pencinta ilmu yang ikhlas. Didik supaya paham, latih supaya bisa, bina supaya istiqomah, karena iman itu turun naik. Apa yang penting dalam pendidikan? Nah ini tolong
Saya juga agak kurang paham ini di Indonesia ini gimana. Banyak sekali sekolah dan kampus, tapi kenapa begitu banyak koruptor dan pendidikannya tinggi dalam dan luar negeri, tapi kenapa ujungnya jadi pencuri? Ini yang harus kita pikir. Oh, sangat boleh jadi pendidikan akalnya banyak, tapi pendidikan hatinya yang kurang. Sehingga ya seperti itu. Ada anak membunuh ibunya sendiri, ada suami menyembelih istrinya, ada neneknya dibantai, ada SMP saling membunuh. Dari mana? Karena pendidikan hati yang kurang. Inilah sebetulnya yang dilakukan Rasulullah SAW. Goal dari pendidikan Rasul bukan akal. Goalnya adalah hati. Kenapa? Ala inna fil jasad mudghah ida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Maka sasaran pendidikan yang utama adalah perbaikan hati. Hati baik, semuanya jadi baik. Orang itu sebetulnya hatinya baik, cuman ngomongnya aja yang jelek. Nggak mungkin. Orang hatinya baik, pasti ngomongnya baik. Dia itu sebetulnya baik hatinya, cuman dia kasar. Kasar itu datang dari yang tidak baik. Pak, Bu, para guru dan adik-adik sekalian, perbaiki hati, semua akan jadi baik. Karena raja dari diri kita ini adalah hati. Hati bisa disentuh dengan dua hal. Satu, keikhlasan. Dua, kasih sayang. Ulangi. Di Kolombia ada kebun binatang. Ada singa di balik kerangkeng. Tiba-tiba datang ibu-ibu paruh baya memukul teralisnya. Ketika dipukul, singa berbalik. Melihat ada ibu-ibu ini, tiba-tiba tangan singa keluar dari jeruji, orang menyangka menerkam. Padahal memeluk. Singa ini begitu rindu, pelukan yang penuh kerinduan, penuh kasih sayang. Sampai yang melihat, yang semula takut, menjadi kagum. Bagaimana mungkin singa sebesar itu memeluk ibu ini? Apa rahasianya? Apa karena kecantikannya? Cari jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa. Kita lihat berapa lama kecantikannya bertahan. Apa karena gelarnya? Apa karena make up-nya sehingga dipeluk singa? Ternyata 6 tahun yang lalu ketika singanya masih bayi, ibu ini pernah merawat singa. Dibelai, dipeluk, diberikan dot air susu, dimandikan, diselimuti, lalu pisah 6 tahun. Sampai singa menjadi besar. Tapi singa
tidak pernah melupakan kasih sayang dan keikhlasan ibu ini. Singa itu binatang. Singa itu binatang buas. Tidak pernah melupakan orang yang menyayanginya. Bagaimana manusia? Inilah krisis yang sangat mahal. Kita ini kekurangan kasih sayang dan keikhlasan. Ayo, periksa hati masing-masing. Kalau singa saja bisa berubah dan tidak pernah lupa kepada yang menyayanginya, apalagi manusia yang diberikan kesempurnaan yang lebih dibanding dengan binatang. Jelas? Bu? Pak? Ayo. Ikhlas seperti apa? Ikhlas itu seperti matahari. Hanya memberi. Tak harap kembali. Bagai sang surya. Menyinari bumi. Kasih ibu. Ya, teruskanlah. Terus memberikan yang terbaik. Tanpa pamrih. Ikhlas itu seperti jantung. Berdetak tiap saat. Berdegup tiap waktu. Tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor, semuanya sakit. Orang ikhlas tidak luka hatinya. Orang ikhlas selalu kuat dalam berbuat baik. Satu lagi perumpamaan ikhlas mau tahu? Gula. Teh manis, jasa gula, tidak disebut teh gula. Giliran kopi, ini kopi, disebut. Martabak manis, itu karena gula. Tidak pernah disebut martabak gula. Tapi giliran martabak telur, disebut itu si telur. Tapi giliran penyakit, bapak sakit gula nih. Difitnah, coba gula. Tapi gula tidak sakit hati, tetap manis saja. Tidak jadi asin, tidak jadi pahit. Harusnya dalam mendidik itu tidak pernah mengenal lelah. Tidak mengenal pamrih. Yang penting anak didik makin disukai Allah. Itulah kebahagiaan kita. 4. Sudah. Saya jam 9 waktunya bobo. Lain kali kalau ngundang saya lebih awal. Ini udah mulai lobet. Lanjut. 4, kunci agar anak jadi soleh. Dengan siapa mereka bergaul, lingkungan mana yang mereka masuki, itu kuncinya perubahan anak-anak. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Salah milih teman, salah memilih masa depan. Salah memilih lingkungan, salah memilih kehidupan. Alhamdulillah, Allah menolong bapak ibu menitipkan anaknya di pesantren. Walaupun tidak ada pesantren yang sempurna, tapi insya Allah di sini anak-anak akan belajar mengenal penciptanya, Allah.
Tanpa kenal ke Allah, anak-anak tidak akan pernah bahagia sepanjang hidupnya. Karena bahagia itu hanya karena iman dan amal soleh. Tanpa belajar di lingkungan seperti ini, anak tidak mengenal Rasul. Kalau tidak mengenal Rasul, yang ditirunya artis, bintang film yang mereka sendiri tidak ngerti hidup ini. Kalau anak tidak belajar agama, tidak tahu Quran, tidak tahu bagaimana hidup benar, Masya Allah, nikmat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang bekal jadi orang baik. Kata-katanya bekal baik, kehidupannya bekal baik, rezekinya bekal baik, matinya mati baik, kuburnya juga lapang. Di akhirat dapat kebaikan, cirinya apa? Yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang yang paham agama. Dan tempatnya adalah di antaranya pesantren. Pasti setan tidak suka kepada pesantren, sehingga dibuat isu sedemikian rupa. Jangan takut. Pasti nafsu tidak suka ke pesantren, karena kalau tahu ilmunya, nafsu bisa dikendalikan. Jangan risau, terus saja PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Adik-adik, mana yang akan diwisuda? Yang kelas Sanawiyah kelas 3, acungkan tangan. Ya, Masya Allah. Hati-hati sepulang dari sini. Ada yang sudah daftar lagi belum ke sini? Sebagian. Ya. Sama AA hari ini baru mau wisuda juga, Pak. Ternyata tidak semua lulusan mau pesantren lagi. Ya, itu ujiannya. Silakan. Mungkin tidak pesantren di sini, istiqoroh. Cari pesantren yang lain, silahkan. Yang penting dapat lingkungan yang menguatkan iman dan amal soleh. Baru dilihat anak SMP, ini di Bandung Pak, naik motor sambil bawa celurit. Dengan teman-teman SMP-nya. Akhirnya tawuran. Tadi dilihat di media, saya tidak tahu ini kota apa, anak SMP duel membawa pisau, terbunuh. Anak lainnya, dia ditangkap, diborgol, bawa penjara. Apa untungnya bergaul dengan seperti itu? Gaul dengan begal jadi begal. Gaul dengan geng motor jadi anggota geng. Gaul dengan pemabok, mabok. Gaul dengan pezina, zina. Gaul dengan orang soleh, insya Allah soleh. Mau apa lagi? Salah milih teman, salah milih kehidupan. Ini penting. Tidak apa-apa teman kita sedikit. Yang penting yang sedikit itu yang membuat kita lebih baik. Daripada banyak malah membuat kita celaka dan membinasakan yang lain. Na'udzubillah. Terakhir. Tahukah sesuatu yang paling kuat di dunia ini, yang paling laisa syai'un akrama 'ala Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Apa?
doa. Doa itu adalah zikrullah terkuat. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang menjadi jalan berubahnya takdir dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah diubah berkah dari doa. Bu, Pak, tidak usah terlalu banyak nasihat. Kalau nasihat itu untuk diri sendiri saja tidak mempan. Doa. Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Doa itu bisa menolak bala. Doa dari bawah, bala dari atas. Kalau doa diminta dengan sungguh-sungguh, bala bisa tertolak. Anak mau berperilaku jelek, ibu bapak menjerit kepada Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengubah perilaku anak. Doa, lihat anak doa, ingat anak doa, mendengar anak doa, sebelum bicara apa-apa doa. Kalau membangunkan anak, tangan ke kaki anak, digoyang, lisan berbicara, bangun nak, sudah waktunya tahajud. Hati, ya Allah, anak ini ciptaanmu, milikmu, hanya dengan pertolonganmu anak ini bisa tahajud. Sempurna, lahir, akal, hati kepada Allah. Luar biasa. Jangan sia-siakan. Ada yang datang, tolong bacakan Fatihah untuk anak saya. Ibu bisa Fatihah tidak? Baca sendiri. Bapak bisa Fatihah, baca sendiri. Mohon ke Allah supaya berkah ayat Quran dijadikan air ini menjadi jalan. Anak semakin dekat dengan Allah. Bukan air yang bisa mengubah Allah. Tapi kita bacakan doa, bacakan Al-Quran agar Allah ridho ke kita. Tapi saya tidak mau melakukannya. Tidak usah. Pakai air, doa langsung. Masya Allah. Allah setiap saat mendengar doa kita. Makanya Bapak Ibu, jangan makan yang haram, harta haram, makanan haram, pakaian haram, membuat doa tidak diijabah. Ada sebuah masjid punya mukena 2 lusin, baru sekarang tinggal 8, berarti 14 hilang. Yang nyolong mukena dari masjid, walaupun doa enggak diterima. Karena mukenanya mukena masjid. Nikah, mas kawinnya seperangkat peralatan sholat dan Quran. Qurannya punya masjid. Tidak barokah. Jangan ngasih makanan haram. Sholat perbanyak, tahajud, minta ke Allah. Karena tahajud saat meminta diberi, berdoa diijabah, mohon ampun diampuni. Bapak Ibu, Allah memperhatikan kelakuan kita setiap saat. Baca Quran di rumah. Kenapa ya di rumah saya sering berantem? Suami istri bertengkar.
anak tidak nurut, main game terus, scrolling tiada henti. Kenapa di rumah begitu? Karena rumah itu besar kemungkinan banyak jinnya. Kenapa jin jadi senang di rumah? Jarang ngaji. Baca Quran di rumah. Jin pergi, malaikat kumpul. Setan tidak bisa nipu. Sihir tidak mempan. Baca Quran. Nggak bisa hanya nyekolahkan begini saja. Orang tua berubah. Jadi ahli tahajud. Ahli tobat. Ahli doa. Ahli sedekah. Ahli Quran. Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Dan hadiahnya, semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha menyaksikan, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah. Ya Allah, ampuni selama ini kami belum menjadi contoh baik. Ampuni betapa banyak keburukan yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami belum bersungguh-sungguh ibadah memohon pertolongan-Mu. Ampuni kami belum bersungguh-sungguh mendidik titipan-Mu ini. Karuniakan kepada kami rumah tangga penuh barokah, keluarga ahli ibadah, keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah, keluarga yang berakhlakul karimah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah. Muliakan akhlak anak-anak ya Allah. Bersihkan dan lembutkan hatinya. Jadikan anak yang benar-benar mulia dalam pandangan-Mu. Jadikan anak-anak ini penyejuk hati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan keluarga kami ahli Quran, ahli sedekah, ahli kebaikan, ahli istiqomah. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan keluarga kami di sorga-Mu ya Allah. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, jadikan anak-anak ini anak yang soleh solehah. Berikan masa depan penuh kemuliaan. Mudahkan cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Lindungi anak-anak ini dari perbuatan durhaka. Lindungi anak-anak ini dari fitnah zaman yang menyesatkan. Lindungi anak-anak ini dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami semua dalam iman dan amal. Ya Arhamar Rahimin, jadikan pesantren ini pesantren yang Engkau berkahi, Engkau jaga. Titipkan di tempat ini orang-orang yang akan Engkau muliakan fid dunya wal akhirat. Lindungi dari akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai, adik-adik selamat berjuang jadi orang yang dimuliakan Allah ya. Jangan lupa bersedekah, berwakaf sebelum pulang untuk menambah rasa syukur kita atas pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bersedekah.